Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Baik, kompetensi dasar belajar kita kali ini 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan 4.4 mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini antara lain 1. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. 2. Membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. 3. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Dan 4. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi. 2. Peserta didik mampu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. 3. Peserta didik mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Dan 4. Peserta didik mampu menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi atau menyusun teks eksposisi. Baik, kita masuk ke esensi materi bagian pertama, yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat atau dibahas dalam teks eksposisi. Kemudian bagian yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Lalu bagian yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat atau dibahas dalam teks eksposisi. Kita lanjutkan ke esensi materi bagian 2, kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi didominasi oleh penggunaan kelas kata, verba atau kata kerja, kemudian nomina atau kata benda, dan yang ketiga adjektiva atau kata sifat. Kemudian terdapat penggunaan afiksasi atau kata-kata untuk proses pengimbuhan seperti prefiks awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan, dan konfiks kombinasi antara awalan dan akhiran. Kemudian penggunaan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Esensi materi bagian 3. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Ide pokok atau gagasan pokok adalah sebuah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki ide pokok dan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan gagasan penjelas atau kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan.
Esensi materi bagian 4. Menyusun teks eksposisi. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata beberapa gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Catatan, pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf dalam teks eksposisi. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.